Selamat datang di ET 2024 Channel. Sebelum memulai ceritanya, alangkah baiknya jika kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, share di sosial media kalian, agar channel ini cepat berkembang. Nyalakan juga lonceng kalian, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Di chapter sebelumnya, bukankah itu pasukan yang terkoordinasi dengan sempurna? Terlihat di sini para zombie-zombie itu tidak berkumpul seperti biasanya. Namun sekarang mereka menggunakan strategi. Di sini para zombie yang sudah siap untuk melakukan penyerangan sangat bersemangat, dengan mata mereka yang menyala-nyala. Dan Harmondian yang melihat hal itu berkata di dalam benaknya, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi? Namun tiba-tiba di sini Harmondian mendengar suara dari arah sekumpulan zombie itu, dan zombie itu pun berkata, orang hidup takut iri hati dan merindukan kematian. Sudah wajar kalau kalian takut. Akulah hakim dunia ini. Masyah akan menyelamatkan dunia ini melalui kematian. Aku penerus Yudai, dewa kematian. Di sini zombie itu terlihat sangat berbeda dengan zombie-zombie yang lainnya dan kita diperlihatkan status window dari zombie itu yang ternyata vampir count, belum diketahui, menggigit, pelepasan mana, necromancer sombong. Terlihat zombie vampir itu menatap ke arah benteng dengan wajahnya yang terlihat sangat sombong sambil duduk di atas tandu, yang sedang diangkat oleh para zombie bawahannya. Namun di sini kita dibawa ke dalam ruangan penjara di mana Alien yang sedang membaca buku. Alien di sini menyudahi dirinya dalam membaca buku. Berisik sekali di luar, ucap Alien. Mereka juga terlambat membawa hidanganku. Apa yang terjadi? Gumam Alien. Sambil bangun dari duduknya, Alien mengintip keluar jendela, dan berkata, meskipun begitu, bagaimana bisa mereka membiarkan seorang pangeran kelaparan? Aku pastinya tidak mencoba keluar dari penjara. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba seseorang memanggil Alien. Yang mulia, tolong segera keluar, ucap orang itu yang tidak lain penguasa kota Lonia. Di sini Alien yang terkejut dan bertanya-tanya sambil berkata, tapi aku masih dalam masa percobaan? Namun penguasa kota berkata padanya, itu bukanlah masalah sekarang, ada legiun undead di luar. Terlihat di sini wajah penguasa kota sangat cemas dan penguasa kota memilah kunci untuk membebaskan Alien. Di sini Alien dengan wajahnya yang masih terlihat terkejut sambil berkata, apa karena mereka tidak punya cukup bekerja? Bukan itu di sana benar-benar ada legiun vampir membawa legiun undead? Balas penguasa kota. Terlihat di sini wajah Alien sangat terkejut mendengar perkataan penguasa kota yang ia dengar barusan. Apa kau salah lihat? Kenapa monster di level setinggi itu di sini? Ucap Alien. Dan terlihat di sini wajah dari penguasa kota yang masih terlihat cemas dan kebingungan dan berkata, dia jelas menggunakan bahasa manusia. Karena dia mengendalikan monster lain, pasti dia seorang vampir. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi untuk saat ini Tuan Knight Harmondian menghadapi mereka. Karena tempat ini mungkin runtuh, Anda harus dievakuasi ke tempat yang aman, yang mulia. Aku akan mengantarmu. Namun tiba-tiba Alien mendengar keributan dari luar yang sangat mengganggu dirinya. Dan berkata, keributan apa ini? Itu pasti legiun monster. Kita harus segera evaluasi melalui gerbang belakang, ucap penguasa kota. Di sini terlihat wajah Alien semakin berkeringat mendengar suara yang berasal dari luar itu. Terlihat di sini para zombie yang sedang berada di luar menerobos masuk melewati tembok di belakang Alien. Di sini para zombie itu sudah berhasil membobol dinding dari ruangan itu. Di sini Alien dan penguasa kota sangat terkejut melihat apa yang sedang terjadi di depan mereka. Dan berkata, apa yang? Namun belum sempat Alien menyelesaikan perkataannya, Alien melihat sekumpulan zombie yang berada di depannya, bangkit dan melihat ke arah mereka berdua.
Terlihat di sini Alen beserta penguasa kota sangat terkejut melihat para undead itu. Di sini Alen yang masih dengan keterkejutannya. Alen mengeluarkan senjatanya yang berupa sekop sambil berkata di dalam benaknya. Jika kami diserang seperti ini, di luar pasti dipenuhi dengan mereka, dan berkata, penguasa kota, sadarlah dan perintahkan para prajuritmu. Jika wilayah kediaman diburu seperti ini di sana akan ada lebih banyak undead. Sambil menutup pintu sel yang ada di depannya. Penguasa kota pun tersadar dari lamunannya. Dengan wajahnya yang masih terlihat panik penguasa pergi sambil berkata, aku akan mencari tempat di wilayah kediaman untuk berlindung. Di sini Alen yang terlihat panik sambil berkata di dalam benaknya. Sialan apa yang harus kulakukan? Sejauh ini aku bisa menangani semuanya. Karena mereka berada di level yang bisa aku tangani. Tapi kali ini aku kalah jumlah. Dalam keadaan seperti ini, aku juga tidak punya pilihan selain melarikan diri. Di sini Alen mengeluarkan kekuatan sucinya untuk melumpuhkan zombie-zombie itu. Terlihat di sini Alen yang sudah berhasil melumpuhkan zombie-zombie yang ada di depannya. Alen langsung membuka pintu itu dan memasuki ruangan dan berkata, aku harus menggunakan kesempatan ini dan keluar secepatnya. Terlihat di sini Alen melewati zombie yang sudah dia kalahkan untuk menuju keluar ruangan. Di sini Alen yang sudah berada di luar ruangan, terlihat wajah Alen sangat terkejut dan berkeringat melihat pemandangan yang sedang terjadi di depan matanya. Terlihat di sini para zombie-zombie itu menyerang siapa saja yang mereka temui. Salah satu penduduk yang diserang oleh zombie-zombie itu berkata, selamatkan aku. Ibu aku mohon tolong aku. Terlihat di sini para zombie-zombie itu menyerang para penduduk dan juga para prajurit dengan ganasnya. Di sini salah satu penduduk yang sedang terluka berkata dengan putus asa. Tidak ada tempat untuk lari. Namun di sini para prajurit datang dan melindungi para penduduk itu. Para prajurit itu berkata, tolong segera mundur. Kami akan mendorong mereka dengan perisai kami. Namun temanya berkata, tapi ada para zombie yang mendekat dari belakang kita. Ucap temanya itu. Terlihat di sini zombie yang berada di arah belakang para prajurit, menyerang para prajurit yang sedang menghadang serangan zombie dari arah depan. Alen yang melihat kejadian itu tepat di depan matanya, Alen pun menggertakkan giginya sambil berkata di dalam benaknya. Meskipun aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dengan air suci yang kubuat sejauh ini. Sialan. Tidak ada yang benar, kelihatannya Dewi Gaya kesal karena dia tidak bisa mengendalikanku. Sambil mengangkat senjata sekopnya dan menancapkan senjata sekopnya itu ke tanah. Di sini senjata Alen mengeluarkan kekuatan suci. Terlihat di sini kekuatan air suci yang Alen keluarkan menyebar mengelilingi Alen, dan membuat air suci itu terjatuh dari langit seperti air hujan. Di sini kita diperlihatkan Alen yang baru selesai menggunakan kekuatan air sucinya. Di sini Alen terdiam, sambil menatap ke arah para zombie dan para warga. Di sini terlihat zombie-zombie itu yang terkena air suci yang Alen keluarkan. Kulit para zombie itu terbakar dan melepuh, zombie-zombie itu berteriak kesakitan, prajurit yang melihat hal itu berkata. Para zombienya meleleh terkena air hujan. Dan penduduk di belakangnya pun berkata juga, lihatlah luka-luka kita juga sembuh. Apa ini air suci, bukan hujan? Air suci jatuh dari langit? Astaga, ini pasti anugerah dari Dewi Gaya. Namun salah satu penduduk itu pun dengan raut wajahnya yang terkejut berkata, itu yang mulia. Lihat di sebelah sana. Air sucinya mengelilingi yang mulia. Ucap warga itu sambil melihat ke arah Alen. Seluruh warga terkejut dengan perkataan temannya itu. Dan dia mencoba memastikan perkataan temannya itu. Dan seluruh warga pun terdiam sambil menatap ke arah Alen. Di sini Alen yang masih mengeluarkan kekuatan sucinya. Di sini terlihat Alen yang sangat kecapean karena sudah menggunakan kekuatan suci dalam jumlah besar.
Para warga yang melihat hal itu dan salah satu dari mereka berkata, "Dia bisa menggunakan kekuatan suci seperti ini?" Seperti yang diharapkan, meskipun dia adalah pangeran yang diasingkan, bagaimanapun, dia adalah cucu hero yang menghentikan Death Spirit Raja Amon 50 tahun yang lalu. Di sini admin pembuat komik menggambarkan Alien seperti ini. Holy Emperor Celtic Advance. Hahaha, ini si adminnya tidak tahu kalau Alien sangat bekerja keras hahaha, oke kita lanjut. Di sini para prajurit berkata kepada para warga, "Apa ada penduduk di sini yang butuh bantuan? Tuan kota telah membuka basement Menshan. Aku akan mengantarmu ke Menshan, jadi ikuti aku." Terlihat di sini seluruh warga yang mendengar hal tersebut sangat senang dan salah satu dari mereka yang sedang menggendong seorang anak sangat senang mendengar kabar hal tersebut, sambil berlari menggendong anaknya dan berkata, "Kita hidup. Kita selamat." Terima kasih banyak, Yang Mulia, terima kasih. Alien yang mendengar ungkapan terima kasih itu, Alien dengan wajahnya yang terlihat sangat kecapean berkata, "Tentu. Meskipun aku hanya berhasil membuat hujan di dalam benteng aku begitu lelah." Sambil memanggil para prajurit yang berada di sekitarnya. "Kalian prajurit yang masih baik-baik saja kalian ikut denganku untuk membantu Holy Knight di luar." Terlihat di sini Alien yang sudah kelelahan berusaha untuk tetap berdiri. Para prajurit yang mendengar perkataan Alien, prajurit itu pun sangat terkejut dan berkata, "Maaf, tapi kami tidak punya senjata yang sesuai. Undia tidak bisa dikalahkan dengan senjata orang biasa seperti kami." Namun tiba-tiba Alien mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah senjata para prajurit itu sambil berkata, "Itulah kenapa aku memberimu blessing, dan ini juga pertama kalinya aku melakukannya, jadi aku tidak tahu akan bertahan berapa lama. Senjatamu sekarang mempunyai buff kekuatan suci." Terlihat di sini prajurit itu pun terkejut dan kebingungan melihat senjatanya mengeluarkan kekuatan suci dan berkata, "Buff apa, maksudnya senjatamu akan bekerja sekarang? Lagi pula bukankah kau harus membayarku karena menyelamatkan nyawamu? Ayo pergi, kita harus bertarung untuk bertahan hidup." Para prajurit yang mendengarkan perkataan Alien, sedikit terkejut dengan perilaku Alien. Namun para prajurit itu pun mengikuti perkataan Alien dan membuka gerbang benteng itu. Terlihat di sini, di luar sedang terjadi pertarungan yang sengit antar prajurit dan monster zombie. Terlihat prajurit yang sedang bertaruh itu berhasil menusuk kepala zombie, namun prajurit itu terkejut menemukan zombie yang lain, dengan cepat menyerang dirinya, prajurit itu mengayunkan pedangnya secara langsung. Prajurit itu pun terheran-heran dengan senjata mereka dan berkata, "Wah, aku hampir tidak menyentuh zombie dengan senjataku. Benar-benar ada kekuatan suci dalam senjata kita. Para zombie itu bukan apa-apa." Terlihat para prajurit itu menghampiri wakil komandan Harmondian dan berkata, "Kami juga akan membantu." Terlihat komandan Harmondian terkejut melihat para prajurit-prajurit itu sangat bersemangat. Dan berkata di dalam benaknya, "Dalam keadaan ini, kita bisa menang. Keturunan hero ada bersama kita." Namun tiba-tiba monster Dulaha datang menyerang mereka dengan tinjunya. Di sini para prajurit itu terkejut melihat teman-temannya mati dalam sekali serang. Prajurit itu pun terduduk dengan wajah yang ketakutan dan gemetaran. Terlihat monster Dulaha menghampiri prajurit itu dan menodongkan senjatanya tepat di kepala prajurit itu. Prajurit itu berkata, "Ah, kita tidak bisa mengalahkan monster ini." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya prajurit itu terkejut dengan kedatangan Alien dari belakangnya. Terlihat di sini Alien menggunakan senjata senapannya dan berkata, "Maaf. Ini pertama kalinya aku menggunakan senjata ini, jadi aku belum begitu terbiasa." Terlihat di sini Alien mengeluarkan kekuatan sucinya dari senjata senapan yang dia gunakan dan menembakkan pelurunya. Namun di sini kita berpindah ke sisi vampir, dan di sini vampir itu berkata, "Aku merasakan energi makhluk potongan daging segar yang belum bisa dicicipi selama 50 tahun, di sebelah sana." Seberapa segar itu?
Jika aku membuat mereka menjadi undead, akan jadi seberapa kuat legiun kami? Aku sudah menunggu kesempatan ini selama 50 tahun. Dari zombie tanpa ego yang hanya didorong oleh naluri menjadi ghoul, dari ghoul menjadi dulaha, dari dulaha jadi zombie lord. Lalu vampir. Sudah berapa lama aku menunggu untuk mampu berpikir dan mengambil keputusan? Vampir diberi peringkat berdasarkan nama yang mereka miliki. Meskipun aku tidak diakui oleh vampir lain karena belum lama aku menjadi vampir, tapi aku masih percaya diri sebagai orang yang menerima kekuatan vampir count. Karena aku mendapatkan ini. Tengkorak Raja Dead Spirit, Amon, berkat tengkorak ini, aku bisa mengumpulkan mana yang diperlukan, yang akan memakan waktu setidaknya 100 tahun hanya dalam beberapa dekade. Lihatlah legiunku yang berkekuatan 20.000 orang. Aku akan segera melampaui level count dan berjalan di jalan seorang raja. Aku tidak takut lagi pada kekuatan suci biasa. Holy Knight yang lemah. Cepatlah menyerah dan jadi undeadku. Terlihat di sini para pasukan monster yang sedang menyerang benteng Lonia menggunakan senjata layaknya manusia. Namun kita berpindah lagi ke sisi benteng. Di sini seorang prajurit menembakkan senjata-senjatanya ke arah para monster-monster itu. Di sini Harmondian memerintahkan para prajurit dengan berkata, "Jangan berhenti menembakkan balista, bertahanlah di sana. Jangan biarkan mereka mendorong." Saat matahari terbenam, para undead jadi lebih kuat. Itulah kenapa kita harus membunuh para bajingan itu setidaknya satu lagi. Jika kita jatuh, benteng akan jatuh juga. Terlihat di sini Harmondian yang sedang memerintahkan para prajurit-prajurit itu, dan berkata di dalam benaknya, "Para zombie sudah menyusupi wilayah kita beberapa kali. Sialan, aku tidak bisa menyerahkan komando tempat ini karena kami ditekan juga. Apa di dalam benteng akan baik-baik saja? Jika tidak baik-baik saja, apa yang akan terjadi setelah itu? Di saat seperti ini, jika saja Yang Mulia dan Holy Emperor di sini." Namun tiba-tiba Charlotte muncul di samping Harmondian. Terlihat di sini wajah Harmondian terkejut. Di sini Charlotte yang sedang membawa banyak senjata, menghampiri Harmondian dan berkata, "Benteng dalam baik-baik saja. Karena Yang Mulia ada di sana. Itulah kenapa aku akan melindungi benteng di mana Yang Mulia saat ini tinggali." Di sini Harmondian menatap dan mendengarkan perkataan Charlotte. "Baiklah," ucap Harmondian. Terlihat di sini Charlotte dengan ekspresi wajahnya yang datar. Charlotte langsung melepaskan senjata-senjata yang dia bawa dan berkata, "Kudengar kau ingin senjatanya dipindahkan dari bawah ke atas tembok." Di sini Harmondian melihat setumpuk senjata yang Charlotte bawa dari bawah benteng, yang tiba-tiba Charlotte lepaskan. Terlihat di sini senjata yang Charlotte bawa sangat banyak bagi seorang pelayan yang tidak mempunyai keterampilan. Di sini Harmondian menatap ke arah tumpukan senjata itu dan bergumam, "Kupikir dia hanya seorang pelayan. Bahkan prajurit veteran tidak bisa membawa senjata sebanyak itu. Ada apa dengan kekuatannya?" Dan berkata, "Bahkan bocah sepertimu bekerja sekeras ini, bagaimana bisa aku jadi lemah?" Di sini Charlotte yang mendengar perkataan yang diucapkan Harmondian. Terlihat di sini Charlotte sedikit kebingungan mendengarkan perkataan Harmondian. Di sini Harmondian langsung memalingkan wajahnya ke arah para zombie-zombie itu. Di sini terlihat tatapan Harmondian yang sangat serius sambil berkata di dalam benaknya, "Baiklah, kita bisa menahan ini. Dalam skenario terburuk, aku akan menerobos tempat itu dan memenggal kepala vampirnya." Namun tiba-tiba vampir itu berkata, "Kumpulkan zombie dan tebakan ke arah tembok benteng itu." Terlihat di sini zombie-zombie raksasa mulai mengumpulkan zombie biasa dan menaruhnya di ketapel dan menembakkan segumpalan zombie itu tepat ke arah Harmon dan Charlotte berada. Di sini Harmon dan Charlotte pun terkejut melihat segumpalan zombie menuju ke arah mereka. "Itu berbahaya. Ke belakangku," ucap Harmon. Terlihat di sini Harmondian bersiap menebas segumpalan zombie itu, dan Harmondian melafalkan mantra untuk mengalirkan kekuatan suci ke pedang yang sedang Harmon gunakan. "Dewa Perang Heim."
Tolong beri aku kekuatan untuk melindungi domba yang malang ini. Namun belum sempat Harmondian menyelesaikan mantranya. Tiba-tiba Charlotte maju ke depan dan bersiap untuk memberikan serangan kepada gumpalan zombie yang sedang menuju ke arah mereka. Terlihat di sini pedang Charlotte mengeluarkan kilatan kekuatan suci yang seketika langsung membelah gumpalan zombie itu. Harmondian yang melihat Charlotte yang membelah para zombie dengan begitu mudahnya, Harmondian terkejut dan bingung. Dan berkata, "Apa yang? Bagaimana bisa dia?" Terlihat di sini Charlotte mendarat di tanah dengan sempurna, setelah menebaskan pedangnya. Di sini Harmondian berkata, "Dia memotong mereka," dan berkata di dalam benaknya. Terlebih lagi, para zombie yang ditebas pedang bocah itu tidak bisa menahannya. Hanya dengan menargetkan kepala atau memasukkan senjatamu dengan kekuatan suci kau bisa menghentikan undead. Terlihat di sini wajah Harmondian yang masih tercengang mengingat Charlotte begitu mudahnya menebas gumpalan zombie di depannya. Dan di sini Harmondian melihat ke arah Charlotte yang sedang mengayunkan pedangnya dengan begitu mudahnya, dan berkata di dalam benaknya, "Ada apa dengan pedang anak itu?" Di sini Charlotte menebas satu persatu zombie yang ada di depannya dengan begitu mudah. Terlihat Charlotte yang sangat fokus dengan pertarungan yang sedang dia lakukan. Di sini Harmondian berkata di dalam benaknya, tekniknya kasar dan ceroboh. Dia menggunakan kekuatan ototnya untuk menutupi ketidakbiasaannya dengan ilmu pedang. Namun kekuatan destruktif itu, ujung tombak yang kasar, jelas merupakan ilmu pedang Kekaisaran Holy Empire, yang diturunkan pada pasukan Holy Cross. Terlihat di sini Charlotte yang sedang bertarung melawan para zombie dengan cukup baik. Namun di tengah kesibukannya dalam pertarungan melawan zombie, tiba-tiba Charlotte dipanggil. "Hei!" Charlotte yang mendengar suara itu langsung berhenti dari pertarungannya dan melirik ke arah Harmondian yang sedang memanggilnya. Di sini Harmondian dengan tampang wajahnya yang sedikit kesal berkata, "Kau belajar ilmu pedang itu dari mana? Apa kau anggota keluarga Holy Emperor?" Charlotte yang mendengar pertanyaan dari Harmondian. "Tidak, aku hanyalah pelayan Pangeran Ketujuh. Dan ilmu pedang ini aku mempelajarinya dari buku," ucap Charlotte. Di sini terlihat Charlotte mempelajari teknik pedang itu dari buku. Charlotte mempelajari teknik pedang itu tanpa ada yang membimbingnya. Harmondian yang melihat hal tersebut terdiam, sambil menatap ke arah Charlotte yang pergi dengan begitu cepat. Aku tidak bisa mendengar satupun kata yang dia ucapkan. Namun di sini kita dibawa kembali ke dalam benteng. "Priest, saat kekuatan sucimu habis, tolong obati yang terluka dengan air suci ini," ucap prajurit itu kepada Priest yang sedang mengobati para prajurit yang terluka. Penguasa kota yang mendengar perkataan prajurit itu. "Tunggu, dari mana asal botol air suci ini berasal?" ucap penguasa kota dengan wajah yang bertanya-tanya. "Tuanku, Yang Mulia memberikannya kepada kita, sebelum datang ke kediaman," katanya dia membawa banyak untuk jaga-jaga. Di sini penguasa kota yang mendengar hal itu, penguasa kota merasa sedikit lega. Sambil menghela nafas dan berkata, "Hah, beruntung sekali. Jadi, di mana Yang Mulia sekarang?" "Maaf." Setelah kembali dari pertarungan di luar, ia membawa sisa prajurit dengannya. Dia bilang akan pergi membantu di luar benteng. Dia pergi ke medan pertempuran lagi setelah dia bertarung. "Kupikir Anda sudah mengizinkannya pergi, tuanku." Terlihat di sini penguasa kota terdiam mendengar apa yang dikatakan prajurit di depannya, dan berkata, melihat bagaimana semua orang memuji kepribadian Yang Mulia dan kekuatan sucinya. "Bukan berarti aku tidak mempercayainya. Tapi apa ada pasukan yang tersisa di dalam wilayah?" Di sini prajurit itu pun terdiam mendengar perkataan penguasa kota. Terlihat keadaan benteng yang sangat sepi. Di sini senjata-senjata berlumuran darah yang berserakan. Dan darah berceceran di mana-mana. Namun di sini terlihat para zombie suci alien yang sudah mengenakan baju prajurit. Di sini zombie-zombie itu menggunakan masker untuk menutupi wajah mereka. Prajurit yang melihat alien dan pasukan di depannya, prajurit itu pun berkata, "Kau
Kami pasukan bantuan, ucap Alen. Di sini prajurit itu menghampiri pasukan bantuan itu. Berpikir masih ada orang yang tersisa. Namun situasi di depan gerbang benteng lebih mendesak saat ini. Ucap prajurit itu. Aku tahu, itulah kenapa kami mengirim separuh pasukan kami ke dinding kastil. Ucap Alen dan berkata di dalam benaknya. Dibandingkan dengan tempat ini, mereka punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Jadi mereka tidak punya waktu untuk memeriksa wajah pasukanku. Karena aku sudah memberikan air suci, aku tidak punya cukup air suci untuk digunakan. Jadi aku tidak bisa mengaktifkan skill baru dengan baik. Aku seharusnya membangkitkan tentara Undead yang lama. Tapi itu sulit, jadi aku akan menggunakan mayat di dalam benteng sebagai gantinya. Semua berakhir begitu kita ketahuan, jadi ayo tutupi muka kita. Di sini terlihat Alen ketika membangkitkan prajurit yang ada di dalam benteng. Alen menggunakan skillnya, Inspector Soldier. Dan terlihat tubuh semua prajurit bangkit dan berubah menjadi zombie berkekuatan suci. Zombie-zombie itu diperintahkan oleh Alen untuk menggunakan penutup wajah. Untuk mencegah orang lain mengetahui bahwa mereka bukan prajurit manusia. Prajurit itu merasa sedikit kebingungan dan berkata, jadi apa kau kesini untuk memulihkan kami, Tuan Priest? Kau harusnya tetap di belakang alih-alih datang jauh-jauh ke sini. Terlihat di sini Alen sedikit terkejut mendengar perkataan prajurit itu dan berkata, aku juga ada urusan dalam perjalanan. Aku ingin mencoba menggunakan ini, sambil menunjukkan senjata senapan yang sedang Alen perlihatkan kepada prajurit itu. Prajurit yang baru menyadari senjata yang dibawa Alen. Prajurit itu sangat terkejut dan berkata, bukankah itu senapan? Ornamen semacam itu tidak berguna di sini. Namun Alen yang mendengar perkataan prajurit itu. Alen langsung membalikan badannya. Dan langsung menatap ke arah luar benteng sambil berkata, oh, seperti yang diperkirakan, tempat ini memiliki pemandangan yang terbaik. Terlihat di sini Alen mengangkat senapannya dan mengarahkan senapan itu ke arah vampir yang berada di tengah-tengah kumpulan para zombie itu, dan berkata, aku bisa melihat bos mereka dengan jelas juga. Terlihat di sini vampir itu tidak menyadari kalau akan ada serangan dari arah benteng. Vampir itu masih memasang wajah senangnya yang terlihat sangat sombong. Di sini Alen langsung membidik wajah vampir. Namun Alen mengurungkan niatnya untuk menghancurkan kepala vampir itu. Dan beralih membidik selangkangan vampir itu. Terlihat senapan yang digunakan Alen sudah mulai terisi, dan di sini Alen berkata, ini adalah kesempatan sempurna membuatnya merasakan anugerah Gaia. Terlihat di sini Alen sudah siap untuk menekan pelatuk dari senapannya. 2R. Kita langsung dibawa ke arah luar benteng. Bagaimana situasinya? Terlihat di sini prajurit itu sedikit terkejut melihat wakil komandannya, dan berkata, wakil komandan. Di sini Harmandian yang baru sampai di tempat itu dan berkata, aku datang karena aku dengar evaluasi wilayah telah selesai. Terlihat di sini Harmandian dengan tatapan seriusnya, ingin membantu benteng luar dan langsung mencabut sebilah pedangnya sambil berkata, biar aku membantu juga. Di sini prajurit itu pun langsung menjelaskan tentang situasi di sana dan berkata, untungnya situasinya tidak memburuk. Aku tidak tahu bagaimana, tapi prajurit biasa menggunakan senjata yang diisi dengan kekuatan suci. Dan ada beberapa skill yang sebanding dengan Holy Knight. Yang datang sebagai bala bantuan tambahan juga. Terlihat di sini Harmandian terkejut, mendengar hal itu dan berkata, apa yang terjadi saat kita mempertahankan tembok kastil? Tidak, aku hanya bersyukur semuanya tidak memburuk. Prajurit itu yang masih terlihat bertahan dari serangan para Undead, prajurit itu memberitahu semua hal kepada wakil komandan Harmandian dan berkata, namun kita masih tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melawan vampir itu. Di sini Harmandian mengayunkan pedangnya dan langsung mengenai satu Undead. Bagaimana dengan serangan jarak jauh?
Kita telah mencoba balista dan panah. Tapi mereka tidak bisa menembus pertahanan legiun itu, dan diblokir oleh perisai pertahanan yang terbuat dari mana. Meski kita menambahkan senjata dengan kekuatan suci atau meredamnya dalam kekuatan suci. Ucap prajurit itu dan Harmondian berkata itu mungkin akan kurang kuat dibandingkan perisai mana yang menutupi vampir. Sialan. Itu berarti kita tidak punya pilihan selain menerobos legiun undead itu. Dan bergumam di dalam benaknya. Kita sudah kehabisan tenaga hanya untuk memblokirnya saat ini, jadi itu tidak mungkin. Namun tiba-tiba seorang prajurit di belakang Harmondian berkata, "Apa itu, Priest? Tidak, di sebelah sana." Priest biasa tidak akan bisa melakukan sesuatu seperti itu. Di sini prajurit yang sedang berbincang dengan Harmondian pun berkata kepada Komandan Harmondian dengan nada suara yang terkejut. "Wakil Komandan, itu." Dengan wajah terkejutnya Harmondian menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di sini Harmondian sangat terkejut ketika dia melihat pemandangan yang sedang terjadi di depannya. Dan berkata di dalam benaknya, "Cahaya itu." Terlihat di sini Alain yang sedang melafalkan mantra untuk mengisi senapannya dengan kekuatan suci yang sangat kuat. "Gaia, Dewi Cinta dan Belas Kasih. Mohon berikan perlindungan sucimu pada anak domba muda ini. Izinkan aku menggunakan kekuatan penakluk kematianmu untuk menembus orang mati." Terlihat cahaya yang dipancarkan Alain di belakangnya berwujud Dewi Gaia. Harmondian yang melihat kejadian itu, Harmondian pun terkejut dan bertanya-tanya di dalam benaknya. Siapa itu? Sosok dewa telah dimanifestasikan oleh partikel cahaya. Itu pasti merupakan blessing yang dianugerahkan langsung oleh Dewi Gaia. Bahkan bagi Priest tingkat tinggi, itu adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Aku tidak pernah mendengar Priest dengan kekuatan seperti itu datang ke wilayah Lonia. Namun seseorang berkata dari belakang Harmondian. "Itu yang mulia. Aku bisa mengenal cahaya yang mulia." Orang itu yang tidak lain ialah Charlotte. Terlihat di sini wajah Charlotte berbinar-binar. Herman Pohon langsung melirik ke arah Charlotte yang sedang kesenangan menatap ke arah Alain. Di sini Herman di handphone terkejut dan langsung menetapkan orang lain sambil berkata di dalam benaknya. Pangeran yang menghujat Gaia menerima blessing dewa, kontradiksi macam apa ini? Jika orang itu benar-benar pangeran ketujuh, namun belum sempat Harmondian berkata di dalam anaknya episode kali ini pun berakhir. Sekian untuk cerita kali ini. Bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Nantikan episode selanjutnya di YT 2024 Channel. Saya admin dari YT 2024 Channel, pamit undur diri.